Semua pihak berkepentingan termasuk FAM dan MFL disaran untuk membangunkan kerangka baru bagi memastikan setiap pasukan bola sepak memiliki kewangan yang stabil dan kukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata ekosistem Liga Malaysia perlu lebih mampan di tengah isu tunggakan gaji yang semakin membara melibatkan pasukan Liga Super. Dia akan dipertimbangkan berdasarkan merit individu dan sumbangan signifikan yang boleh diberikan kepada negara. Sedikit pun tidak berkompromi lah. Perkara yang wajib dilakukan ialah kita tidak boleh membebankan ataupun membiarkan kesengsaraan itu berterusan. Mana-mana calon yang bertanding, objektif yang pertama ialah menyelesaikan masalah yang tertonggak yang tidak boleh dikompromikan. Apa sumbangan dia kepada pasukan nasional team? Sama juga macam kalau kita tengok Lokman sekarang. Kesian juga saya tengok kerana dia adalah pemain yang baik, dia ada attitude yang baik, tetapi quality of the matches ataupun minute ataupun chances also bukan senang. Kalau kita tengok Hadi Fayad mula-mula pergi, Yakult bawa. Mana Hadi Fayad hari ini main Perak. Sama juga macam Wan Zack Haikal. Saya tak, bagi saya, pandangan saya tak setuju dengan pendapat itu. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM mengesahkan menerima laporan isu tunggakan gaji hampir 2 bulan melibatkan beberapa pemain pasukan Liga Super. Ketua Pegawai Eksekutif PFAM Izham Ismail berkata berdasarkan laporan diterima pihaknya ia melibatkan tunggakan gaji pada bulan Jun dan Julai lalu. Ya, kita telah mendapat laporan daripada pemain-pemain daripada pasukan Melaka United dan kita telah pun menghantar satu surat notis kepada pasukan Melaka berkenaan dengan perkara ini, dan juga kita telah membuat satu raduan rasmi kepada FAM melalui NDRC, National Dispute Resolution Chamber, dan kita mengharapkan FAM dapat memberikan tarikh dengan lebih cepat untuk kita dengar dan juga selesaikan masalah ini. Menurut Adam Adli, krisis tunggakan gaji menjadi isu berulang sehingga menjejaskan peluang pasukan untuk beraksi dalam musim baharu. Malah ada yang menarik diri daripada saingan Liga. Katanya, Kementerian Belia dan Sukan KBS memandang serius isu berkenaan dan ia perkara yang amat merugikan sekiranya sesebuah kelab tidak mampu bersaing dalam Liga dan pastinya mengecewakan peminat. Agak yoyo, tidak boleh dibanggakan dan tidak boleh terlampau seronok dengan kedudukan semasa yang you ada. Of course, everybody were talking you are top 5, kan? So, it's not bad. Tetapi untuk kekalkan momentum tu perlukan usaha yang betul-betul keras dan penuh efisien lah daripada semua pemain dan pengurusan. Baru-baru ni saya ada bertemu dengan Datuk Bandar, Datuk Seri Kamaruzzaman Saleh, dan kita ada bincangkan tentang isu seperti gaji, isu seperti tahap kesiapsiagaan stadium ini. Jadi kita banyak fokus kepada beberapa perkara asas ni, dan saya percaya kita perlu selaraskan perkara-perkara ini. Jadi in my mind, we're not thinking about. Okey, sebelum mereka bermula, mereka sudah pun memberitahu kepada pasukan cara bagaimana mereka akan memilih wakil daripada Malaysia kepada FAM. TMJ minta FAM bertanggungjawabkan atas hutang-hutang gaji yang tertunggak. Ketegasan TMJ menyuarakan realita. Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, kembali mencuri perhatian media dan masyarakat sepak bola Asia Tenggara usai menyuarakan dengan lantang ketidakpuasannya terhadap kegagalan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dalam menyelesaikan tunggakan gaji yang makin membusuk. Dalam sebuah wawancara terbuka dan unggahan media sosial yang menjadi viral, TMJ menegaskan bahwa sudah waktunya FAM bertanggung jawab penuh atas setiap sen yang belum dibayarkan kepada para pemain dan pelatih. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang maruah. Ini tentang keadilan. Jika kamu bekerja, kamu harus dibayar. Kalau tidak, itu namanya menindas, tegas TMJ. Ucapan itu tidak hanya menggugah banyak pihak, tetapi juga menggambarkan betapa dalamnya luka yang sudah lama dibiarkan membusuk dalam tubuh sepak bola Malaysia. Klub demi klub dilanda krisis finansial, namun FAM tampaknya lebih sibuk membungkus reputasi daripada menyelesaikan inti permasalahan. Tunggakan gaji yang membengkak dan membinasakan. Dalam 2 tahun terakhir, laporan demi laporan mulai terungkap tentang betapa parahnya kondisi keuangan banyak klub di Malaysia. Klub-klub ternama seperti Melaka United, Perak FC, dan beberapa lainnya sudah menjadi korban dari manajemen yang buruk. Namun parahnya, bukan hanya klub yang gagal, FAM, sebagai federasi yang seharusnya menjadi payung pelindung, malah tidak melakukan tindakan konkret.
Menurut data tidak resmi dari beberapa pengamat, total tunggakan gaji yang melibatkan pemain lokal, pelatih, hingga staf teknikal diperkirakan mencapai lebih dari Rp40 juta. Beberapa pemain bahkan mengaku belum menerima bayaran selama 9 hingga 12 bulan. Pelatih yang seharusnya memimpin latihan dengan semangat, justru datang ke tempat latihan dengan beban hidup dan tekanan keluarga. Anak saya tak boleh ke sekolah karena tunggakan gaji sudah masuk bulan ke-10, kata salah seorang pelatih Liga Premier Malaysia yang enggan disebutkan namanya. TMJ, sosok harapan di tengah kekacauan. Bukan pertama kali TMJ mengkritik FAM. Sebagai pemilik klub Johor Darul Ta'zim, JDT, dan mantan Presiden FAM, beliau dikenal sebagai pemimpin tegas yang menuntut profesionalisme. Dalam banyak kesempatan, TMJ menyatakan bahwa sepak bola tidak akan maju jika fondasinya rapuh dan penuh penipuan dalam pengurusan keuangan. Saya sudah tinggalkan FAM karena saya tak mahu jadi boneka. Sekarang saya minta mereka jujur. Mana duit itu? Kenapa pemain dibiarkan lapar? Ini satu pengkhianatan, ujar TMJ dalam sesi siaran langsung di laman Instagram resminya. Lebih daripada sekadar kritikan, TMJ mendesak agar audit terbuka dilakukan terhadap pembukuan FAM dan setiap klub yang terdaftar di bawah naungan mereka. Beliau juga mendorong FIFA dan AFC untuk campur tangan jika tidak ada progres dalam waktu dekat. Suara pemain yang selama ini dibungkam. TMJ bukan satu-satunya suara. Setelah dukungan terbuka dari sang Tunku, beberapa pemain senior mulai angkat bicara. Irwan Fadzli Idrus, mantan pemain tim nasional, menyatakan bahwa ia kehilangan rasa hormat terhadap sistem sepak bola Malaysia. Saya tak tahu nak kata apa lagi. Bayangkan 11 bulan tak ada gaji, tapi kami masih main dan wakili klub dengan penuh hormat. Tapi apa balasannya? Diam dan hutang, ucap Irwan penuh kekecewaan. Beberapa pemain asing yang pernah memperkuat klub Malaysia juga mengungkapkan penderitaan mereka di media internasional. Mereka datang dengan kontrak yang dijanjikan profesional, namun kembali ke negara asal dalam keadaan hampa dan kecewa. FAM dalam sorotan, diam atau mempertanggungjawabkan? FAM, dalam beberapa kesempatan, memilih diam atau mengeluarkan pernyataan klise seperti, kami sedang mengkaji solusi, atau, perkara ini dalam proses. Namun, masyarakat sepak bola Malaysia sudah muak dengan jawaban yang tidak membawa hasil. TMJ tidak lagi memberi ruang untuk diplomasi. Dalam pernyataan terbarunya, beliau mengultimatum FAM agar segera menyiapkan laporan penyelesaian hutang-hutang gaji dalam waktu 60 hari. Saya akan pastikan hal ini sampai ke FIFA jika tiada tindakan. Kalau perlu, kita bongkar semua dokumen. Saya sanggup hadapi apapun demi keadilan buat pemain dan pelatih, ujarnya. Tekanan dari FIFA dan ancaman sanksi internasional. Organisasi internasional seperti FIFA dan AFC memiliki aturan ketat terkait pembayaran gaji dan komitmen finansial. Jika dalam waktu dekat tidak ada penyesuaian dari FAM, Malaysia bisa dikenakan sanksi mulai dari pengurangan poin liga, diskualifikasi dari turnamen internasional, hingga pencabutan lisensi klub. Hal ini bukan lagi ancaman kosong. Beberapa negara seperti Indonesia dan Pakistan pernah mengalami sanksi dari FIFA karena gagal menyelesaikan konflik internal dan masalah manajemen. Jika hal serupa menimpa Malaysia, maka itu adalah tamparan besar yang akan memperburuk citra sepak bola nasional dan menyia-nyiakan generasi muda yang memiliki potensi besar. Reaksi penyokong, kami sudah hilang sabar. Kelompok penyokong Harimau Malaya seperti Ultras Malaya sudah mulai bersuara. Lewat spanduk dan aksi protes di luar stadion, mereka menyerukan agar petinggi FAM mengundurkan diri. Di media sosial, tagar FAM mundur diri dan bayar gaji pemain menjadi trending. Kami sokong TMJ. Cukuplah dengan penipuan dan janji palsu. Sepak bola bukan hanya milik pejabat, ini milik rakyat, tulis salah seorang penyokong di laman Twitter. Masa depan sepak bola Malaysia di tangan siapa? Jika tidak ada tindakan drastik dalam waktu dekat, masa depan sepak bola Malaysia berada dalam bahaya besar. Klub akan terus kehilangan pemain terbaiknya, pelatih asing enggan datang, dan stadion akan kosong karena penyokong hilang kepercayaan. TMJ menyerukan kepada semua pihak, termasuk Menteri Belia dan Sukan, agar tidak tinggal diam. Jika tidak ada transparansi, maka reformasi total perlu dilakukan, termasuk membubarkan dan membentuk kembali sistem pengurusan dari nol. Jalan keluar, rencana dan solusi TMJ. TMJ tidak hanya mengkritik,
tetapi juga memberi solusi. Beliau menyarankan audit terbuka ke atas setiap klub dan FAM, pemberlakuan lisensi profesional yang ketat, agar klub tak boleh ikut liga jika belum selesaikan kewajiban gaji, dana jaminan gaji yang wajib disetor di awal musim untuk melindungi hak pemain, pembentukan badan independen untuk memantau urusan keuangan dan pengurusan klub. Keadilan harus ditegakkan. Dalam setiap perjuangan, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan dalam dunia sepak bola Malaysia saat ini, harga itu adalah keadilan yang dirampas dari tangan pemain dan pelatih yang telah memberikan seluruh tenaga mereka. TMJ telah memulai langkah yang berani. Kini tinggal pertanyaan, apakah FAM akan menjawab panggilan itu atau terus bersembunyi di balik dinding birokrasi? Satu hal yang pasti, rakyat sudah bangkit. Penyokong sudah bersuara. Dan TMJ sudah membuka jalan. Kini giliran FAM memilih, bertanggung jawab atau dihukum sejarah.